Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mustafa dengan nomor pokok mahasiswa 2062201097, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang laporan arus kas atau yang disebut dengan cash flow. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu, apa tujuan informasi arus kas? Tujuan informasi arus kas adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan serta kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklarifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan selama satu periode akuntansi. Apa saja sih ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya adalah perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan atau integral dari laporan keuangan untuk setiap periode. Selanjutnya, what the function of cash flow? Yang pertama itu menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kemungkinan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Yang kedua itu yaitu meningkatnya daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Dan yang ketiga, meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas, bersih serta dampak perubahan harga. Nah, jadi begitu yang dapat disampaikan dari ruang lingkupnya. Kemudian yang selanjutnya adalah some definition. Kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand dan rekening giro. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Materi selanjutnya adalah penyajian laporan arus kas. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama, pendapatan perusahaan, atau principal revenue producing activities, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan atau financing adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Pelaporan arus kas atau cash flow. Pelaporan arus kas itu dibagi menjadi dua, yaitu pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dan pelaporan arus kas dari aktivitas investasi pendanaan. Selanjutnya yaitu pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. A. Metode langsung. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan, atau metode tidak langsung. Dengan metode ini mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan deferral atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan di masa depan. Dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Selanjutnya, pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan.
Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas perusahaan. Nah, penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu yang singkat atau maturity short. Arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih. Penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito berjangka waktu tetap. Penempatan dan penarikan deposit pada lembaga keuangan lainnya, dan pemberian dan pelunasan kredit. Arus kas dalam mata uang asing. Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas. Arus kas anak perusahaan di luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs transaksi pada tanggal arus kas. Kemudian pos luar biasa. Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkan secara terpisah. Bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing harus tersendiri. Masing-masing harus diklasifikasi, diungkapkan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Selanjutnya yaitu pajak dengan silan. Maksud saya pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkan tersendiri dan diklasifikasi sebagai arus kas aktivitas operasi kecuali jika secara spesifikasi dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Next, selanjutnya adalah perolehan dan pelepasan disposal anak perusahaan dan unit bisnis lainnya. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan anak perusahaan atau unit bisnis lainnya harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Kemudian perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan sehubungan dengan perolehan dan pelepasan anak perusahaan dan unit bisnis lainnya selama satu periode. A. Jumlah harga perolehan atau pelepasan. B. Bagian nilai perolehan atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas pada anak perusahaan atau unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan. Dan jumlah aktiva dan kewajiban selain kas atau setara kas pada anak perusahaan atau unit bisnis lainnya yang diperoleh dilepaskan diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya. Kemudian transaksi non-kas. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Pengungkapan lain, perusahaan harus mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan dengan bebas oleh perusahaan atau grup usaha tersebut. Kemudian kita tutup ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan yang menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.